Langit masih berwarna kelabu saat embun tipis membasahi dedaunan di sudut gang kecil Desa Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Suara kokok ayam dari kejauhan bersahutan dengan denting piring dari warung-warung yang mulai membuka lapaknya. Di ujung gang, seorang nenek bertubuh ringkih membentangkan tikar anyaman tua, satu demi satu, dengan gerakan perlahan dan penuh kehati-hatian. Namanya Mbah Suyati, usianya hampir 70 tahun. Tubuhnya bungkuk, wajahnya keriput penuh gurat waktu. Tangannya gemetar saat menuang sambal buatan sendiri ke dalam toples kecil. Warung kecilnya tak lebih dari meja kayu reot dan 2 bangku plastik, salah satunya sudah patah. Namun dari sana, ia menyambung hidup, menjual nasi pecel, tempe goreng hangat, dan teh manis yang selalu ia racik sendiri sejak subuh. Hari itu tampak seperti hari-hari biasanya. Ia tersenyum ramah menyapa anak-anak sekolah yang lewat, membagi porsi lebih kepada pelanggan tetap yang tak bisa membayar penuh. Senyumnya, lembut dan tulus, adalah bagian dari pagi di gang kecil itu. Hingga sebuah mobil sedan putih berhenti mendadak di depan warung. Seorang perempuan turun dari dalamnya, berpakaian rapi, berwajah tegas dengan kacamata hitam dan gelang emas mengkilap di pergelangan tangan. Ia melangkah mendekat. Suara langkah sepatunya menjejak keras di jalanan yang lembab. Nasi pecel 1 bungkus, ucapnya singkat tanpa senyum. Mbah Suyati mengangguk pelan, segera mengambil nasi, menyendok sayur dan sambal, menambahkan tempe goreng, lalu membungkusnya dalam kertas coklat. Dengan kedua tangan, ia menyodorkannya dengan penuh hormat. Perempuan itu membayar tanpa menatap mata sang nenek, hanya mengangguk singkat sebelum kembali ke mobil. Tapi belum 5 menit berlalu, ia kembali dengan wajah tegang. Nafasnya cepat, sorot matanya menusuk. Cincinku hilang, teriaknya lantang. Aku baru saja dari sini. Kerumunan kecil mulai terbentuk, warga sekitar menoleh, mendekat dengan rasa ingin tahu. Mbah Suyati memandang bingung. Maaf, Bu, cincin apa maksudnya? Cincin berlian, mahal. Aku memakainya waktu beli tadi. Dan satu-satunya orang yang menyentuh bungkusnya hanya kamu. Siapa lagi yang bisa mengambilnya kalau bukan kamu? Bisik-bisik mulai terdengar di antara warga. Beberapa mulai merekam kejadian dengan ponsel mereka. Loh, jangan-jangan benar Mbah Suyati. Warungnya dari dulu murah banget. Bisa jadi trik. Mbah Suyati gemetar. Ia mencoba menjelaskan. Suaranya nyaris tenggelam. Saya tidak tahu, Bu. Demi Allah saya tidak pernah lihat apalagi ambil cincin itu. Perempuan itu, yang belakangan diketahui bernama Bu Lilis, melipat tangan di dada, menaikkan alis. Saya akan lapor polisi, biar jelas semuanya. Beberapa orang mengangguk menyetujui, tak satu pun berdiri membela. Tak lama, 2 polisi dari polsek terdekat datang. Kami perlu membawa ibu untuk dimintai keterangan, ucap salah satu dari mereka dengan nada datar. Mbah Suyati menatap sekeliling. Pelanggan yang biasanya memuji sambalnya tak berkata sepatah kata. Anak-anak yang biasa diberi tempe gratis hanya menonton. Saat tangan tuanya diborgol, seseorang meludah ke tanah. Lama-lama kelihatan juga aslinya, ujar seorang pemuda sambil tertawa kecil. Anak-anak mulai menirukan, menari-nari di belakang mobil polisi. Nenek maling, nenek maling. Bu Lilis mendekat, lalu menamparkan pelan pipi Mbah Suyati. Biar kapok, ya. Langit yang kelabu kini terasa lebih berat dari sekadar awan mendung. Saat polisi menggiring Mbah Suyati masuk mobil, tikar dagangannya tertinggal, dilipat angin dan diinjak-injak sepatu-sepatu yang tak peduli. Sebuah video penangkapan itu segera menyebar di media sosial. Judulnya menggelegar, nenek maling cincin berlian di warung murah. Sore harinya, di sebuah barak militer di pedalaman Papua, seorang prajurit muda bernama Gilang baru saja menyelesaikan latihan saat ia menerima video tersebut. Ia membuka pesan dari temannya dengan santai, namun tubuhnya kaku seketika. Di layar ponselnya, ia melihat wajah yang sangat ia kenal. Mbah Suyati, nenek yang membesarkannya sejak kecil, yang selalu mengirimi surat dan keripik tempe dari Wonogiri. Tangannya gemetar. Napasnya tercekat. Mbah, langit Papua tetap cerah. Tapi mendung tiba-tiba menggantung di dada Gilang. Dalam benaknya, suara tawa anak-anak dan sorakan, nenek maling, terus terngiang.
dan hati seorang cucu mulai bergemuruh. Di balik jeruji ruang tahanan Polsek Ngadirojo, Mbah Suyati duduk terdiam di atas lantai semen dingin. Ia tidak menangis, bukan karena tak ingin, tapi air matanya seperti sudah mengering sejak pagi. Matanya menatap kosong ke depan, ke dinding kusam yang hanya dihiasi cat terkelupas dan bau apek menyengat. Tangannya masih gemetar, bukan karena udara, tapi karena rasa malu yang tak tertahankan. Setiap kali ia mengingat sorakan anak-anak, cibiran tetangga, dan tamparan Bu Lilis, ada luka yang terasa lebih dalam dari sekadar rasa sakit fisik. Harga dirinya, yang selama ini ia jaga, satu-satunya warisan yang ia punya, robek di hadapan semua orang. Sudah tua, tapi masih bisa maling, gumam seorang petugas jaga di luar, tak sadar bahwa ucapannya menembus jantung Mbah Suyati lebih tajam dari peluru. Sementara itu, di Papua, Gilang masih terpaku di depan ponsel. Video yang dikirim kawannya berulang kali diputar. Setiap detik terasa seperti cambukan. Wajah neneknya yang ketakutan, suara gaduh orang-orang, dan borgol yang mengikat tangan keriput itu, semuanya membuat perutnya mual. Ia berdiri dengan tiba-tiba, mengepalkan tangan, nafasnya memburu. Di hadapannya, beberapa rekan sesama prajurit terdiam melihat perubahan wajah Gilang. "Ada apa, Lang?" tanya Sersan Didi. Gilang tak menjawab, ia hanya menunjukkan ponselnya. Sersan Didi melihat sekilas, lalu menatap Gilang dengan alis berkerut. "Ini, nenekmu." Gilang mengangguk perlahan, matanya merah. "Aku harus pulang, sekarang juga." Sementara itu, kabar tentang nenek maling cincin terus menyebar di media sosial. Grup WhatsApp warga penuh dengan tautan video dan komentar sinis. "Pantas aja murah terus dagangannya, ternyata maling. Duh, tua-tua keladi." Tak ada yang bertanya, tak ada yang mencoba menelusuri kebenaran. Nama baik Mbah Suyati, yang selama ini dikenal sebagai nenek sabar, baik hati, dan rajin ikut gotong royong, hancur hanya karena satu tuduhan dan satu video berdurasi kurang dari 1 menit. Bu Lilis, dengan riasan rapi dan senyum menang di depan kamera wartawan lokal, memberikan pernyataan. "Saya cuma ingin keadilan. Tidak ada yang boleh mencuri, siapapun orangnya. Hukum harus ditegakkan." Di belakangnya, suaminya, Pak Wahyu, seorang pengusaha properti, menepuk punggung sang istri dengan bangga, seolah aksi ini membuktikan bahwa mereka berada di pihak yang benar. Namun di balik layar, ada ketidakkonsistenan yang mulai diperbincangkan oleh segelintir orang. Beberapa warga yang melihat langsung kejadian mulai bertanya-tanya, "Loh, pas Bu Lilis beli itu, cincin sudah gak kelihatan dari awal. Emang bener hilang di situ? Kenapa gak dicek dulu di mobilnya?" Atau tanya sopirnya. Tapi suara-suara ini tenggelam di tengah riuhnya tuduhan dan kebencian yang terus digemakan media. Di ruang interogasi kecil, Mbah Suyati duduk di hadapan 2 polisi muda. Satu bertanya, satu mencatat. "Ibu, kami minta kerjasamanya. Apakah ibu menyentuh cincin berlian milik pelapor?" "Saya tidak tahu apa-apa, Pak." Suara Mbah Suyati nyaris tak terdengar. "Saya hanya membungkus nasi seperti biasa." "Apakah ibu merasa tidak suka pada Bu Lilis? Mungkin ada dendam?" Mbah Suyati menunduk. "Saya bahkan tidak tahu siapa dia." Polisi mencatat tanpa melihat wajahnya. Yang satu lagi melirik kamera CCTV di sudut ruangan. "Kami akan cek rekaman dari warung dan sekitarnya." Namun mereka tahu, warung Mbah Suyati tidak memiliki kamera. Satu-satunya bukti yang ada adalah tuduhan lisan dan video warga yang tidak menangkap momen kehilangan. Hanya reaksi marah-marah Bu Lilis. Di dalam sel, malam turun tanpa suara. Angin malam masuk lewat celah kecil di ventilasi. Mbah Suyati meringkuk, memeluk lutut. Ia bukan takut akan hukuman, tapi ia takut cucunya, yang sudah ia besarkan sejak kecil, akan melihat video itu dan mempercayainya. Gilang bukan cucu kandungnya, tapi sejak orang tua Gilang meninggal dalam kecelakaan, ia membesarkannya seperti darah daging sendiri. Ia menjahit seragam sekolahnya, mengantar ke masjid untuk ngaji, memasakkan nasi liwet setiap hari Jumat. Ia tahu Gilang sekarang jadi tentara, gagah dan cerdas, tapi ia tak pernah cerita tentang kesulitan sendiri, tak pernah mengeluh tentang hidup,
Dan malam ini, untuk pertama kalinya, ia ingin menangis. Bukan karena rasa sakit, tapi karena merasa telah mengecewakan satu-satunya orang yang ia cintai lebih dari dirinya sendiri. Pukul 2 dini hari, di stasiun kereta Yogyakarta, Gilang menunggu kereta malam menuju Solo. Dari sana, ia akan naik bus ke Wonogiri. Ia membawa ransel kecil dan satu lembar fotokopi KTP milik neneknya yang pernah ia simpan di dompet. Di dalam pikirannya, satu suara terus berputar. Kalau bukan aku yang membela Mbah, siapa lagi? Ketika kereta melaju pelan meninggalkan peron, wajah Gilang menegang. Ia sudah siap menghadapi siapapun yang mencoba menjatuhkan neneknya. Bukan hanya karena darah, tapi karena rasa hutang yang tak terbalas oleh waktu. Dan di saat kereta melintasi kabut dini hari, sebuah pesan baru masuk ke ponselnya. "Lang, aku dengar Mbah Lo ditahan. Hati-hati ya," katanya yang nuduh itu orang berpengaruh. Gilang mengepalkan tangan, sorot matanya menyala tajam. "Aku nggak peduli siapa dia. Aku cuma mau kebenaran." Matahari baru saja menyentuh pucuk-pucuk pohon ketika Gilang tiba di terminal Wonogiri. Suasana masih sepi. Hanya terdengar suara mesin angkot yang dinyalakan satu persatu, dan sapaan pelan para sopir kepada tukang parkir. Gilang mengenakan jaket tentara lusuh dan membawa ransel kecil. Wajahnya tampak letih, tapi matanya menyala dengan tekad yang tajam. Ia tidak langsung menuju kantor polisi. Langkah kakinya membawanya ke gang sempit yang pernah ia lewati ratusan kali saat kecil, gang menuju rumah Mbah Suyati. Namun rumah itu kini terkunci rapat. Pintu kayunya ditutup dengan tali rafia, dan ada coretan di dinding depan. "Maling," ditulis besar dengan cat merah. Gilang terdiam, nafasnya tercekat. Ia mengusap coretan itu dengan tangan, tapi cat sudah mengering. Di teras, ada tikar tua, terlipat dan berdebu, serta baskom aluminium yang dulu biasa digunakan Mbah untuk mencuci beras. Tiba-tiba suara dari rumah sebelah terdengar. Seorang ibu setengah baya membuka jendela. "Gilang," sapanya lirih, ragu-ragu. "Bu Rini, saya baru sampai." Bu Rini keluar, mengenakan daster lusuh dan menatap Gilang penuh campuran rasa bersalah dan takut. "Maaf, Nak, kami semua kaget waktu itu. Nggak ada yang sangka bakal seperti ini." "Bu Rini percaya Mbah saya mencuri?" Pertanyaan itu membuat Bu Rini menunduk. Ia menarik nafas panjang. Waktu itu, semua bergerak cepat. Warga cuma tahu dari teriakan Bu Lilis. Terus video itu menyebar. Orang-orang jadi ikut-ikutan. Gilang mengepalkan tangan. "Kenapa nggak ada yang membela?" Bu Rini terdiam lama, lalu berkata lirih. "Karena semua takut. Suami Bu Lilis itu pengusaha gede. Katanya punya hubungan dengan orang kantor bupati." Gilang menatap lurus ke depan. "Saya akan ke kantor polisi. Kalau ada yang tahu sesuatu, apapun yang janggal, tolong kabari saya." Bu Rini mengangguk pelan. "Ada satu hal. Pagi sebelum kejadian, saya lihat sopir Bu Lilis turun dari mobil dan masuk warung Mbak Sari. Katanya mau beli air." "Sopir?" Mata Gilang menyipit. "Namanya siapa?" "Kurang tahu, tapi tinggi. Kulit agak gelap, berkumis. Kayaknya dari luar kota." Gilang mencatatnya di benaknya. Ia lalu pamit dan melangkah dengan cepat, menyusuri jalan berdebu menuju kantor polisi sektor Ngadirojo. Di polsek, suasana tampak biasa. Beberapa polisi duduk santai di pos jaga, ngobrol sambil menyeruput kopi sachet. Namun saat Gilang masuk dan menunjukkan identitasnya sebagai prajurit aktif, raut wajah mereka langsung berubah. "Saya Gilang, cucu dari Suyati, perempuan tua yang ditahan kemarin atas tuduhan pencurian cincin." Salah satu petugas berdiri, agak gugup. "Oh, iya, beliau masih di ruang tahanan. Tapi, maaf, Mas, kasusnya lagi ditangani. Jadi, saya tidak akan ganggu penyidikan. Saya hanya ingin tahu, apakah sudah ada bukti fisik yang menunjukkan beliau mencuri?" Polisi itu saling pandang dengan rekannya, lalu berkata pelan, "Belum. Kami masih menunggu hasil penggeledahan. Tapi, cincin itu juga belum ditemukan. Dan rekaman CCTV ada dari sekitar lokasi, tidak ada kamera di warung. Tapi kami dapat satu cuplikan dari minimarket seberang. Sedang ditinjau." Gilang menarik nafas dalam-dalam.
Ia lalu meminta izin untuk menemui mbahnya. Setelah melalui prosedur, ia akhirnya dipertemukan dengan sosok yang sudah 14 tahun membesarkannya. Mbah Suyati duduk memunggungi pintu saat Gilang masuk ke ruang tahanan. Saat mendengar langkah itu, tubuhnya menegang. Tapi ketika Gilang memanggil, "Mbah," ia perlahan menoleh. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari terakhir kali Gilang melihatnya. Mata yang dulu bersinar kini sayu. Dan senyumnya, yang dulu selalu hangat, kini hanya goyangan lemah di sudut bibir. "Lang," Gilang berlutut di depannya, menggenggam tangan keriput itu. "Saya minta maaf, Mbah. Saya terlambat datang." Mbah Suyati menunduk. "Bukan salahmu, Nak. Dunia ini memang kadang tak adil. Yang menuduh itu orang kuat." "Ya, Mbah." "Ya, tapi kuat bukan berarti benar." Gilang memandangi wajah itu. Meski lelah dan dihina, mbahnya masih bicara dengan ketenangan yang luar biasa. Tapi Gilang melihat, di balik ketenangan itu, ada luka yang menganga. "Aku akan bersihkan nama Mbah. Aku janji." Sore harinya, Gilang pergi ke minimarket tempat rekaman CCTV berada. Ia berbicara dengan manajer toko dan memohon agar bisa melihat cuplikan hari kejadian. Setelah mendapat izin dari petugas, ia diperlihatkan video berdurasi 1 menit 30 detik. Terlihat, mobil sedan putih berhenti. Seorang pria berkumis turun terlebih dahulu, mengenakan kemeja putih dan celana gelap. Ia berjalan cepat ke arah warung Mbak Sari. Lalu, tak lama kemudian, Bu Lilis turun, mendekat ke warung Mbah Suyati. Gilang mengulang video itu beberapa kali. Pandangannya tertancap pada gerakan tangan si sopir yang tampak memasukkan sesuatu ke kantong celana setelah keluar dari warung. "Ini aneh," gumamnya. "Dia bukan pembeli. Tapi kenapa ke warung?" Manajer toko menimpali. "Katanya beli air minum. Tapi anehnya, waktu saya tanya ke Mbak Sari, dia bilang orang itu nggak beli apa-apa. Cuma mondar-mandir." Sebuah pola mulai terbentuk di benak Gilang. Ia menuliskan semua catatan di buku kecil. Waktu kedatangan, gerakan mencurigakan, dan kemungkinan lokasi cincin disembunyikan. Di balik semua usaha Gilang, bayangan tekanan terus menghantui. Keluarga Bu Lilis mulai menyebar pengaruh, mendatangi warga, memberi bantuan sembako, mengundang wartawan untuk liputan khusus yang menyudutkan Mbah Suyati. Di balai desa, pamflet baru ditempel. "Waspada penjual nakal. Laporkan jika ada kecurigaan." Dan di warung-warung, gosip makin liar. Ternyata cucunya tentara. Pantesan sekarang ramai. Kalau mereka lawan Bu Lilis, abis tuh keluarga. Namun di tengah ketakutan itu, satu orang, Bu Rini, mulai mengubah sikap. Ia datang ke rumah warga, mengetuk pintu demi pintu, menceritakan apa yang ia lihat pada hari kejadian. Perlahan, secercah harapan mulai tumbuh. Malam itu, di kamar kos kecil di Wonogiri, Gilang duduk menghadap tumpukan catatan dan salinan video. Ia menyusun kronologi, mencocokkan waktu dan gerak. Ia tahu, keesokan hari, ia harus temui seseorang, sopir itu. Namun Gilang belum tahu, orang yang ia cari telah pergi diam-diam malam sebelumnya. Dan sebuah pesan misterius masuk ke ponselnya. "Kalau kamu terus cari kebenaran, kamu akan kehilangan lebih dari sekadar nama baik." Gilang membaca pesan itu berulang kali. Wajahnya mengeras. Tapi alih-alih takut, matanya justru menyala lebih terang. "Aku takkan berhenti." Pagi itu, suasana kantor kecamatan Ngadirojo tampak sibuk. Beberapa ASN berlalu lalang membawa map, mengenakan seragam coklat muda yang sudah disetrika rapi. Di sudut lorong, terdengar suara ketikan mesin tik tua dan suara alat penghitung uang dari ruangan koperasi pegawai. Namun semua suara itu perlahan tenggelam saat langkah sepatu hak tinggi Bu Lilis bergema di koridor. Ia melangkah mantap, mengenakan kebaya modern berwarna biru tua, rambut disanggul rapi, dan wajahnya ditutupi lapisan bedak tebal yang hampir menutupi garis usia di pelipis. Senyum mengembang di bibirnya, tetapi matanya tajam, seperti pisau yang diasah setiap hari. Ia melirik setiap orang yang menunduk sopan saat ia lewat, dan sesekali melontarkan sapaan dengan nada lembut namun menggigit. "Pak Hendro, jangan lupa sore nanti ada rapat donatur. Undangan sudah dikirim, kan?"
Pak Hendro mengangguk cepat. Sudah, Bu. Semua sesuai arahan Ibu. Bu Lilis mengangguk kecil, lalu melanjutkan langkahnya ke ruangan pribadi. Begitu pintu tertutup, wajahnya berubah. Senyum itu menghilang, digantikan oleh ekspresi jengah dan kesal. Ia melepaskan selendang, meletakkannya dengan gerakan cepat di kursi, lalu duduk dengan napas berat. Berani-beraninya anak kampung itu kembali, gumamnya pelan. Ia membuka laci meja dan mengambil sebuah amplop coklat. Di dalamnya, tersimpan salinan hasil laporan wartawan freelance yang telah ia bayar diam-diam. Judulnya, Anak Kopassus Bela Nenek Maling, Sandiwara Baru di Wonogiri. Tangannya meremas amplop itu. Ia tahu bahwa kehadiran Gilang mengancam segalanya. Ia tidak takut secara langsung, tapi cemas bahwa orang-orang akan mulai menggali lebih dalam. Apalagi setelah 1-2 warga mulai mempertanyakan ulang rekaman video kejadian itu. Terlalu bersih, terlalu sempurna untuk kejadian spontan. Tiba-tiba pintu diketuk. Seorang pria tinggi, mengenakan jas tipis dan berkacamata masuk. Maaf mengganggu, Bu. Saya hanya ingin menyampaikan, pria itu, Gilang, sudah mulai mencari sopir Anda. Dia mendatangi warung dan kantor polisi. Bu Lilis menatap tajam. Dia memang keras kepala, tapi keras kepala tidak akan bertahan lama di tempat seperti ini. Apakah perlu tindakan langsung? Ia memandang pria itu lama, sebelum akhirnya menjawab dengan senyum yang kembali dipoles rapi. Tidak sekarang, biarkan dia lelah sendiri. Kita punya lebih banyak kekuatan daripada dia sadari. Sementara itu, Gilang sedang berdiri di depan rumah seorang mantan karyawan koperasi pasar. Seorang pria tua bernama Pak Min. Lelaki itu dulu sering mengantar barang ke rumah Bu Lilis. Pak Min membuka pintu dengan ekspresi bingung. Mas Gilang, tumben. Saya cuma ingin bertanya, Pak, Bapak masih ingat siapa saja yang bekerja sebagai sopir pribadi di rumah Bu Lilis setahun terakhir? Pak Min mengernyit. Ada 2 orang. Yang pertama, si Surya, anak muda. Tapi dia berhenti 3 bulan lalu. Yang satu lagi, Ridwan, orang Jogja, berkumis, agak pendiam. Apakah Pak Min tahu di mana saya bisa menemukan Pak Ridwan sekarang? Pak Min berpikir sejenak lalu menunjuk ke arah barat. Katanya dia balik ke Wates. Tapi, saya dengar bisik-bisik. Dia sempat cekcok dengan majikannya. Cekcok? Ya, katanya soal barang yang hilang. Tapi saya nggak tahu pasti. Keesokan harinya, Gilang mengendarai sepeda motor pinjaman menuju Wates. Ia berpacu dengan waktu, menyusuri jalanan sempit yang berkelok di antara ladang padi. Matanya tak henti memindai setiap plang dan papan petunjuk. Akhirnya, ia menemukan rumah dengan atap seng karatan dan dinding bambu. Di halaman, ada seorang perempuan muda sedang menyapu. Permisi, saya mencari Pak Ridwan. Perempuan itu menoleh, kaget. Bapak saya lagi di sawah, Mas. Tapi bentar lagi juga pulang. Tak lama kemudian, seorang pria berusia 40-an datang dari arah belakang rumah. Ia mengenakan kaos oblong dan sarung. Kumisnya masih sama seperti dalam rekaman video. Saat melihat Gilang, ekspresi wajahnya langsung berubah tegang. Mas, tentara, ya? Saya hanya cucu dari perempuan yang dituduh mencuri cincin Bu Lilis. Ridwan menunduk, tangan kirinya gemetar kecil. Ia menghela napas panjang lalu berkata lirih. Saya sudah duga hari ini bakal datang. Pak Ridwan, saya butuh kebenaran. Kalau memang mbah saya tidak bersalah, tolong bantu saya bersihkan namanya. Ridwan menatap Gilang lama, lalu mempersilakan masuk. Di ruang tamu sederhana, hanya ada karpet tipis dan sebuah kipas angin tua berdengung pelan. Waktu itu, saya disuruh masuk warung Mbak Sari. Katanya pura-pura beli, tapi pastikan warungnya kosong. Untuk apa? Bu Lilis bilang. Dia ingin beri pelajaran. Dia marah karena merasa ditipu masalah pembelian sembako murah. Tapi saya nggak tahu bakal sejauh itu. Dan cincin itu, Ridwan menarik napas. Saya lihat Bu Lilis taruh sesuatu di bawah tikar dekat mbahmu. Setelah itu, dia teriak. Semua orang datang, lalu videonya menyebar. Gilang menutup mata sejenak. Ia merasa seluruh tubuhnya panas. Jantungnya berdetak cepat. Tapi ia tahu, emosi harus ditahan. Yang penting sekarang adalah bukti.
Bapak bersedia memberikan kesaksian resmi? Ridwan ragu. Saya takut, Mas. Mereka itu punya orang di mana-mana. Bapak tidak sendiri. Saya akan lindungi. Dan jika perlu, saya ajukan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Perlahan, Ridwan mengangguk. Kalau begitu, saya akan bantu. Hari berikutnya, Gilang menyerahkan laporan kesaksian Ridwan ke Polsek, lengkap dengan video dan catatan. Namun sambutan dari aparat tidak seantusias yang ia harapkan. Kami akan pelajari, kata salah satu penyidik dingin. Tapi Gilang tahu, wajah mereka menyimpan sesuatu, ketegangan, atau mungkin tekanan. Malamnya, Gilang menerima telepon dari nomor tak dikenal. Kalau kamu tetap melawan, kamu akan kehilangan dia juga. Suaranya berat, penuh ancaman. Gilang diam sejenak sebelum menjawab. Kamu pikir saya takut? Telepon terputus. Namun, di luar jendela, seseorang berdiri, mengamati dari kejauhan. Senyumnya tak selembut Bu Lilis, tapi matanya mencerminkan rencana yang belum selesai. Langit Wonogiri diselimuti awan kelabu saat malam mulai turun. Hujan tipis menyapa atap-atap rumah dengan ritme lembut namun konstan. Di dalam rumah Mbah Marni, lampu minyak temaram memberikan cahaya hangat pada dinding bambu yang mulai menguning oleh usia. Aroma kayu bakar dan teh tubruk mengisi udara. Gilang duduk bersila di dekat tungku kecil, mencatat ulang kronologi kesaksian Ridwan dalam buku catatannya. Di hadapannya, Mbah Marni menatap cucunya dengan mata yang menyimpan kelelahan panjang. Namun kali ini juga ada setitik harapan yang tak bisa ia sembunyikan. Kamu yakin, Nak? Tanya Mbah Marni. Suaranya nyaris berbisik. Gilang mengangguk pelan, menggenggam tangan rapuh neneknya. Ini belum selesai, Mbah. Tapi setidaknya, kita tidak lagi sendiri. Ketukan tiba-tiba di pintu kayu membuat keduanya saling menatap. Bukan suara keras, tapi ritmis, seperti sandi. Gilang berdiri hati-hati, menapakkan kaki tanpa suara menuju pintu. Ia menoleh ke belakang, memberi isyarat agar Mbah Marni tetap di tempat. Begitu daun pintu dibuka, seorang perempuan muda berdiri di ambang. Hujan membasahi jilbab dan bahunya. Wajahnya gugup, bibirnya gemetar, tapi matanya menyala oleh sesuatu yang lebih kuat daripada ketakutan. Mbak Rani, Gilang mengernyit. Perempuan itu mengangguk cepat. Saya harus bicara, sekarang. Gilang mempersilakan masuk. Ia mengambilkan handuk, menyeduhkan teh, dan menunggu Rani bicara. Tangannya masih gemetar saat memegang cangkir, tetapi ia menarik napas panjang. Aku juga pernah bekerja untuk Bu Lilis, sebagai asisten pribadi, sebelum aku pindah ke kantor kelurahan. Ia menatap Gilang penuh kesungguhan. Aku tahu sesuatu yang mungkin bisa membantu kasus mbahmu, tapi ini berbahaya. Gilang mencondongkan tubuh ke depan. Aku di sini bukan hanya untuk membela mbahku, tapi juga membongkar apa yang sudah terlalu lama ditutupi. Rani mengangguk perlahan. Ada dokumen di rumah Bu Lilis. Aku pernah diminta membantu menyortir berkas-berkas lama. Salah satu map berisi catatan transaksi koperasi fiktif, termasuk beberapa nama yang menerima sembako tapi sebenarnya tidak pernah datang. Matanya menatap cangkir teh, seolah mencoba menenangkan pikirannya sendiri. Dan di salah satu dokumen, ada daftar barang, sumbangan, yang dibelanjakan atas nama warga, termasuk cincin itu. Gilang menegang. Kau yakin? Rani mengangguk. Aku sempat memotretnya, tapi aku takut menyimpan terlalu lama. Jadi aku simpan di email pribadi yang terenkripsi. Kalau kita punya itu, ini bukan hanya pembelaan. Ini pembuktian kejahatan terstruktur. Rani menggigit bibir bawahnya. Tapi aku tidak bisa kirim sekarang. Aku perlu akses dari komputer kantor kelurahan. Di sana baru bisa buka arsip. Gilang memejam mata sebentar. Otaknya memproses kemungkinan-kemungkinan. Kalau begitu, kita akan ke sana besok pagi. Sebelum jam masuk, masih bisa. Rani mengangguk. Pintu belakang masih bisa dibuka manual, tapi hanya sampai pukul 5:12 menit. Keesokan harinya, sebelum fajar, Gilang dan Rani sudah berada di halaman belakang kantor kelurahan. Langit masih gelap, hanya cahaya samar dari lampu jalan yang menerangi sekitar. Rani membuka pintu perlahan, engselnya mengeluarkan suara berdecit halus. Cepat, bisiknya.
Di dalam, mereka berjalan menyusuri lorong. Suara sepatu mereka tenggelam oleh tikar plastik. Sampai di ruang arsip, Rani mengeluarkan kunci kecil dari gantungan jilbabnya. Ia membuka laci bawah sebuah lemari tua dan mengeluarkan laptop kantor yang nyaris tak pernah dipakai. Doakan masih bisa diakses. Ia mengetik cepat. Wajahnya berkeringat meski udara pagi masih dingin. Gilang berjaga di pintu. Sesekali menoleh ke arah jendela. Aku masuk, kata Rani pelan. Beberapa detik kemudian, ia menunjukkan layar. Di sana, terlihat daftar barang. Beberapa ditandai sebagai hilang. Beberapa lainnya memiliki nomor kwitansi palsu. Nama, Marni, tercantum dalam daftar penerima cincin perak senilai Rp1.200.000. Meski Mbah Marni jelas-jelas tidak pernah menerima apapun. Gilang memotret layar, mencatat kode berkas, dan meminta Rani mengirim salinan ke email cadangan. Tiba-tiba, suara langkah mendekat. Rani mematikan laptop, menyimpan kembali ke dalam laci, dan menguncinya dengan tangan gemetar. Gilang menariknya ke sudut ruangan. Keduanya menahan napas. Pintu terbuka. Seorang petugas kebersihan masuk, menyeret ember. Ia tidak melihat ke arah mereka, hanya mengeluh pelan tentang tugas pagi. Setelah beberapa menit, suara itu menjauh. Rani dan Gilang keluar diam-diam lewat pintu belakang. Di luar, cahaya fajar mulai mengusir kegelapan. Kita punya apa yang kita butuhkan, bisik Gilang. Tapi mereka juga tahu kita mulai bergerak, balas Rani. Gilang menatap ke langit, yang mulai berwarna oranye lembut. Biarkan mereka tahu, aku tidak datang ke sini untuk diam. Malam itu, Bu Lilis duduk di ruang tamu rumahnya yang mewah. Di tangannya, sebuah foto lama, dirinya bersama beberapa tokoh politik lokal. Ia memandang lama, sebelum akhirnya membakar foto itu di atas asbak. Ponselnya berbunyi, ia menjawab tanpa basa-basi. Rani mulai bergerak, wajahnya mengeras. Senyum itu kembali, tapi kali ini mengandung sesuatu yang lebih gelap. Kalau begitu, sudah waktunya kita mainkan kartu terakhir. Di sudut ruangan, seorang pria bertubuh besar berdiri, mengenakan jaket hitam. Ia tidak bicara, hanya mengangguk. Cari tahu siapa saja yang dekat dengan Gilang. Kita buat mereka berpikir dua kali sebelum membuka mulut. Bu Lilis berdiri, melangkah pelan ke jendela. Di luar, hujan mulai turun lagi. Tapi kali ini bukan hujan yang menenangkan. Ini pertanda badai yang akan datang. Pagi itu, langit Wonogiri terlihat cerah. Namun ada ketegangan yang menggantung di udara seperti awan tipis yang belum mau turun hujan. Di ujung pasar desa, warung kopi kecil milik Pak Bejo mulai dipenuhi aroma kopi tubruk dan suara sendok beradu dengan gelas. Namun di salah satu sudut warung yang jarang dihuni, Gilang duduk dengan wajah serius. Matanya menatap keluar jendela yang buram oleh embun pagi. Tangan kirinya menggenggam file hasil cetakan dokumen koperasi fiktif. Tangan kanannya memegang cangkir kopi yang masih mengepul, namun belum sekalipun disesap. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua dengan topi laken abu-abu masuk. Ia berjalan dengan tongkat, langkahnya pelan tapi penuh arah. Gilang langsung berdiri dan membungkuk hormat. Pak Karno, sapa Gilang. Pria tua itu hanya mengangguk, duduk perlahan di hadapan Gilang. Wajahnya penuh kerutan. Tetapi mata itu masih tajam seperti mata elang yang terbiasa membaca politik desa sejak zaman Orde Baru. Aku sudah baca berkasmu, katanya lirih, namun dalam. Kalau kau berani buka ini di forum warga, kau harus siap hadapi seluruh aparat desa. Gilang menarik napas dalam. Saya tidak ingin jadi pahlawan, Pak. Saya hanya ingin nama baik nenek saya dipulihkan, dan keadilan ditegakkan. Pak Karno menatap Gilang lama. Lalu berkata, dulu aku diam. Waktu koperasi itu dibentuk, aku tahu ada kejanggalan. Tapi aku sudah tua, tak ada yang dengar. Sekarang, mungkin ini waktunya. Percakapan itu terganggu ketika Rani masuk dengan langkah tergesa. Nafasnya terengah karena lari dari arah kantor kelurahan. Ada yang aneh, katanya cepat. Bu Lilis tidak datang ke kantor hari ini. Tapi aku lihat dua mobil asing parkir dekat rumahnya. Dan semalam, aku merasa seseorang mengikuti aku sampai kos. Gilang menegang, tangannya mencengkeram pinggiran meja kayu. Mereka tahu kita punya dokumen itu.
Pak Karno hanya menunduk. Kalau mereka mulai main keras, itu artinya mereka takut. Rani duduk, matanya memindai sekitar. Kita harus bergerak sebelum mereka lebih dulu menyerang. Pak Karno merogoh saku jaketnya, mengeluarkan sebuah kunci kecil berkarat. Ia meletakkannya di atas meja. Kunci gudang penyimpanan lama di belakang kantor kecamatan. Di sana, arsip lama masih disimpan, termasuk buku induk koperasi sebelum direvisi Bu Lilis. Gilang mengambil kunci itu, memandanginya seperti menemukan pusaka kuno. Terima kasih, Pak. Pak Karno berdiri, menepuk bahu Gilang dengan tangan yang bergetar namun mantap. Lawan bukan hanya Bu Lilis, nak, tapi sistem yang sudah dibiarkan tumbuh liar selama bertahun-tahun. Hati-hati. Sore menjelang, langit mulai berwarna jingga, dan Gilang bersama Rani menyusuri jalan setapak menuju kantor kecamatan. Di balik bangunan tua, ada sebuah gudang kecil berlumut. Pintunya tertutup debu dan ranting. Rani membuka kunci. Pintu kayu itu berderit berat. Di dalamnya gelap, pengap, dan penuh sarang laba-laba. Dengan senter dari ponselnya, mereka mulai mencari kardus-kardus tua, map-map kusam, dan buku tebal berjejer acak. Ini dia, seru Rani, menarik sebuah buku induk besar berlabel tahun 2017. Mereka membuka halaman demi halaman, dan di sana tercatat jelas daftar nama anggota koperasi, lengkap dengan tanda tangan dan bukti transaksi. Nama Bu Lilis tercantum sebagai bendahara, disertai sejumlah pengeluaran untuk pembelian logam mulia, termasuk cincin perak. Namun, yang membuat mereka tercekat adalah sebuah lampiran tambahan, daftar pengalihan aset koperasi kepada individu pribadi, dengan stempel yang dicurigai palsu. Ini bukti penggelapan, gumam Gilang. Wajahnya pucat namun matanya membara. Suara langkah kaki terdengar di luar gudang. Gilang dan Rani saling menatap. Kita ketahuan, bisik Rani. Keluar lewat jendela belakang, kata Gilang tegas. Mereka bergegas ke sisi gudang, membuka jendela tua yang hanya ditahan oleh engsel berkarat. Dengan sigap, Gilang mendorong Rani lebih dulu, lalu memanjat keluar. Di luar, mereka berlari menyusuri gang sempit menuju jalan utama. Napas terengah, tubuh berkeringat, tapi tangan Gilang masih menggenggam buku induk rat-rat. Sekarang kita punya semua, ujar Gilang. Waktunya bicara di forum warga. Malam itu, di ruang tamu rumah Bu Lilis, seseorang berdiri dengan wajah muram. Pria berbadan besar, yang sebelumnya diam di pojok, kini bicara. Mereka lolos. Bu Lilis membanting gelas teh ke lantai. Wajahnya merah, mata menyipit. Siapkan laporan kehilangan data koperasi. Katakan mereka membobol gudang, dan sebar isu bahwa mereka memalsukan dokumen. Ia berjalan mondar-mandir, suara sepatu hak tingginya menghentak lantai. Kita perang sekarang, tidak ada jalan kembali. Di rumah Pak RT, forum warga digelar darurat. Gilang berdiri di tengah ruang tamu yang telah diubah menjadi aula kecil. Di tangannya, dokumen asli dari gudang dan fotokopi email dari Rani. Nama baik nenek saya bukan satu-satunya yang dicemarkan. Ini soal sistem yang sudah lama mencuri dari kita semua. Suaranya bergetar, tetapi penuh keberanian. Beberapa warga mengangguk, beberapa masih diam, ragu. Pak RT berdiri, kami akan bentuk tim investigasi. Tapi kamu sadar, Gilang, ini belum akhir. Gilang menatap semua yang hadir. Justru baru mulai. Malam itu, aula serbaguna desa dipenuhi cahaya lampu neon yang berpendar kekuningan. Warga berdatangan satu persatu, mengenakan batik, sarung, bahkan jaket lusuh, semua dengan wajah penuh tanda tanya. Suara sandal bersentuhan dengan lantai ubin, aroma minyak kayu putih, kopi hangat, dan sedikit bau keringat bercampur dalam ruang yang padat. Pak RT berdiri di depan ruangan dengan mikrofon tua yang sedikit berderik. Di sampingnya, Gilang menggenggam bundelan kertas, bukti yang selama ini tersembunyi di balik koperasi fiktif itu. Di sudut, Rani berdiri waspada. Matanya menatap setiap sudut ruangan, seolah menyadari bahwa malam ini bukan hanya tentang bicara kebenaran, tapi mungkin juga tentang bertahan hidup. Terima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu malam ini. Suara Pak RT menggema.
Ada isu serius yang ingin disampaikan oleh Gilang. Ini menyangkut nama baik salah satu warga kita, Ibu Murni, dan dugaan penyalahgunaan dana koperasi. Bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa orang menoleh ke belakang. Beberapa mulai menyipitkan mata, mencari wajah Bu Lilis yang ternyata tidak hadir. Gilang melangkah ke depan. Langkahnya tegap, tapi jemari tangannya sedikit gemetar. Ia meletakkan dokumen di atas meja panjang yang ditutup taplak merah. Nama saya Gilang. Saya cucu dari Ibu Murni, yang dituduh mencuri cincin perak dari koperasi. Hari ini, saya akan buktikan bahwa semua itu tidak benar. Ia mengangkat buku induk dari gudang kecamatan. Ini data keanggotaan koperasi sebelum direvisi. Nama nenek saya tidak pernah tercatat sebagai anggota yang menerima aset. Tapi lihat, di sini, ada bukti pengalihan aset ke rekening pribadi bendahara lama, Bu Lilis. Wajah-wajah mulai berubah. Seorang ibu-ibu di barisan depan menutup mulutnya dengan tangan. Seorang bapak berbisik pelan. Jangan-jangan, selama ini kita semua dibohongi. Gilang membuka satu persatu halaman. Menunjukkan stempel, tanda tangan, bahkan email hasil cetakan yang ditelusuri Rani. Setiap lembar dibacakan perlahan, dengan suara yang kadang bergetar oleh emosi. Matanya menyala seperti api yang tak mau padam. Dan lebih dari itu, tambah Gilang, dana yang diklaim hilang, termasuk cincin perak, tidak pernah dicatat dalam laporan tahunan yang dibacakan di forum tahun lalu. Kenapa? Karena benda itu tidak pernah hilang. Karena tidak ada pencurian. Karena semuanya sudah direncanakan. Pak Darno, seorang sesepuh desa, berdiri. Wajahnya merah. Suara bergetar. Lalu kita ini apa? Cuma pion, diperdaya bertahun-tahun oleh pejabat lokal? Seorang pemuda dari ujung ruangan bangkit. Saya pernah mengajukan pinjaman koperasi dan ditolak. Katanya tidak ada dana. Tapi sekarang, saya tahu alasannya. Ketegangan memuncak. Ruangan mulai riuh. Kursi-kursi bergeser. Suara-suara meninggi. Pak RT mengangkat tangan, mencoba meredakan suasana. Tapi saat itulah, seorang lelaki dengan jaket hitam tiba-tiba masuk ke aula. Langkahnya mantap. Suara sepatunya terdengar keras di lantai keramik. Saya utusan Bu Lilis, katanya dingin. Beliau merasa difitnah, dan semua dokumen ini bisa dipertanyakan legalitasnya. Suasana hening seketika. Gilang menatapnya tajam. Kalau begitu, mari kita buktikan di ranah hukum. Tapi malam ini, warga harus tahu. Kalian telah ditipu. Kami punya dokumen dari arsip resmi kecamatan. Dan jika perlu, saya akan bawa ini ke media. Lelaki itu tertawa pelan, sinis. Kau pikir media peduli pada kisah desa kecil? Yang kau ganggu bukan orang sembarangan. Rani melangkah maju, berdiri di samping Gilang. Kami tidak sendiri, dan desa ini bukan tempat gelap lagi. Cahaya sudah dinyalakan. Sekarang tinggal kita, berani atau tidak menatap kebenaran. Warga mulai bersuara satu persatu. Suara-suara yang tadinya takut, perlahan menjadi lantang. Jangan biarkan anak muda ini berjuang sendiri. Kita sudah dibohongi. Ini waktunya bersatu. Form tim audit desa sekarang juga. Pak RT mengangguk. Wajahnya tegang tapi mantap. Baik, malam ini, kita akan bentuk tim investigasi desa. Dokumen ini akan disalin dan disimpan di 2 tempat. Jika terjadi sesuatu pada Gilang atau Rani, warga akan tahu siapa yang harus dicari. Suasana berubah. Dari ketakutan menjadi perlawanan. Dari diam menjadi bersuara. Namun, di luar aula, di balik bayang-bayang pepohonan yang goyang oleh angin malam, sebuah mobil hitam berhenti perlahan. Di dalamnya, Bu Lilis duduk diam. Tangan terlipat di pangkuan. Matanya menyala. Jadi mereka mulai perang, bisiknya. Baik, aku juga siap. Matahari pagi menyelinap perlahan melalui celah jendela rumah papan milik Bu Murni. Burung-burung kecil berkicau di atap genteng, seakan membawa kabar bahwa badai semalam telah berlalu. Namun dalam hati Bu Murni, masih ada sisa-sisa debu luka yang belum sempat disapu habis. Ia duduk di bangku kayu depan rumah, memeluk selendang usang pemberian almarhum suaminya. Pandangannya menerawang, namun tenang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tetangga yang lewat tak lagi menghindari tatapan mata, melainkan menyapa lembut.
Sugeng Enjing, Bu Murni. Di warung milik Pak Darno, warga desa berkumpul. Gilang, dengan wajah lelah namun tegas, sedang memimpin diskusi bersama tim audit desa yang baru dibentuk. Laporan resmi telah diketik dan diperbanyak. Semua bukti ditandatangani bersama dan akan dikirim ke kantor kecamatan siang ini. Saya tahu ini belum akhir, ucap Gilang sambil menatap warga. Tapi saya percaya, ini adalah permulaan yang benar. Permulaan yang tidak dibangun dari rasa takut, melainkan keberanian dan kejujuran. Rani berdiri di sampingnya, mengenakan jilbab krem dan baju panjang sederhana. Ia tak banyak bicara, tapi setiap gerak tubuhnya memancarkan ketegasan. Matanya tajam, namun di balik itu ada luka yang mulai sembuh. Ia tahu, keberaniannya semalam telah membuka pintu yang selama ini dikunci rapat oleh kekuasaan dan ketakutan. Pukul 9:15 menit, mobil polisi dari kota Wonogiri tiba di balai desa. 2 petugas turun, diikuti seorang wanita parubaya mengenakan blazer biru dan kacamata hitam. Wajahnya tertutup masker, tapi tak sulit menebak, itu Bu Lilis. Langkahnya masih angkuh, tumit sepatunya memukul ubin lantai balai desa dengan dentuman ritmis. Ia duduk di kursi yang biasa dipakai Pak RT, menyilangkan kaki, dan menatap semua orang dengan pandangan meremehkan. Jadi, kalian pikir bisa menjatuhkan aku dengan dokumen fotokopi, katanya sinis. Aku punya pengacara, aku punya koneksi, dan kalian hanya warga kampung. Pak RT berdiri, suaranya kali ini tak lagi bergetar. Kami memang warga kampung, tapi kami tidak bodoh, dan kami tidak akan diam lagi. Seketika, Gilang meletakkan map besar berisi bukti-bukti asli di atas meja. Petugas polisi membukanya satu persatu, memeriksa stempel, tanda tangan, bahkan file digital dari kecamatan. Kami sudah verifikasi, ujar salah satu petugas. Dokumen ini valid, dan laporan warga sudah cukup untuk memulai penyelidikan. Bu Lilis, Anda akan kami mintai keterangan sebagai tersangka penggelapan dana dan pencemaran nama baik. Wajah Bu Lilis berubah. Wajah yang semula dingin mulai retak. Mata yang dulu menatap semua orang dari atas kini berkedip cepat, seolah mencari celah melarikan diri dari kenyataan. Tangannya meremas tas kulit di pangkuan. Cakar kukunya meninggalkan goresan tipis. Aku hanya mengikuti sistem. Semua ini, bukan aku saja yang terlibat. Namun polisi sudah berdiri di belakangnya, membacakan hak-haknya dan memborgol tangan yang dulunya menandatangani semua pemalsuan. Di luar balai desa, suara tepuk tangan pelan mulai terdengar, bukan sebagai euforia, tapi sebagai bentuk pengakuan bahwa keadilan bisa tumbuh bahkan di tanah yang selama ini diinjak-injak. Gilang menunduk sejenak, air mata jatuh tanpa suara. Ia tak menangis karena bahagia, melainkan karena beban panjang yang akhirnya mulai terangkat. Di rumah, Bu Murni menyalakan radio tua. Lagu tembang lawas Jawa mengalun pelan, mengisi ruang dengan kenangan dan harapan. Ia tersenyum kecil, kemudian berdiri. Kakinya melangkah perlahan ke dapur, menyiapkan teh untuk cucunya yang sebentar lagi pulang. Ketika Gilang tiba, ia memeluk neneknya erat. Tak ada kata, hanya pelukan panjang yang menyatukan generasi, menyembuhkan luka, dan merayakan kemenangan tanpa sorak-sorai. Terima kasih, Le, bisik Bu Murni. Kau tidak hanya selamatkan nama Mbah, tapi juga martabat kampung ini. Gilang mengangguk, matanya basah. Ia tahu, perjalanan belum selesai. Akan ada pertarungan hukum. Akan ada tekanan dari pihak luar. Tapi satu hal sudah pasti, kampung ini tidak akan pernah sama lagi. Malam harinya, seluruh warga berkumpul di halaman balai desa. Tak ada rapat resmi. Tak ada undangan, hanya obrolan hangat, tawa ringan, dan semangat gotong royong yang kembali tumbuh. Pak RT membawa kue cucur, ibu-ibu menyajikan soto dan wedang jahe. Rani duduk di samping Gilang. Ia menatap bintang di langit dan berkata pelan, "Kita bukan penyelamat. Kita cuma orang biasa yang menolak diam." Gilang menoleh, tersenyum, dan itu sudah lebih dari cukup. Di kejauhan, suara gamelan dari radio tetangga terdengar lembut. Angin malam mengusap wajah mereka, membawa pesan bahwa meski kegelapan pernah menguasai, selalu ada cahaya yang bisa dinyalakan.
bahkan dari sumbu kecil bernama kebenaran. Langit Wonogiri senja itu berwarna jingga pucat, seolah lelah setelah hari panjang penuh perasaan yang belum sempat diucapkan. Angin bertiup pelan dari arah sawah, menyapu dedaunan jati yang mulai kering dan menggulungnya ke sudut jalan setapak. Di bawah pohon waru tua di ujung dusun, Bu Murni duduk memintal benang dari harapan-harapan kecil yang sempat terkubur bertahun-tahun lamanya. Di pangkuannya, termos kecil berisi teh hangat berembun di sisi, menebarkan aroma melati halus. Tangannya yang mulai berkerut tetap luwes menuang teh ke dalam cangkir kecil untuk Gilang, yang kini duduk di seberangnya. Wajah cucunya terlihat lebih dewasa, lebih kokoh dari sebelumnya. Tapi ada kelembutan baru yang muncul, seperti embun pagi yang tidak banyak bicara, namun memeluk bumi dengan ketulusan. Kau tahu, Le, suara Bu Murni pecah dalam keheningan sore. Kadang, orang tua seperti Mbah bukan takut pada perubahan, tapi takut pada kesepian yang dibawanya. Gilang menatap neneknya, bibirnya sedikit gemetar, seperti ingin berkata banyak namun lidahnya terhenti oleh rasa haru yang mendesak di dada. Dulu, Mbah kira bertahan itu cukup, lanjut Bu Murni sambil menatap jauh ke arah sawah, tempat matahari mulai tenggelam. Tapi ternyata, diam juga bisa menjadi bentuk kejahatan jika kita membiarkan kebenaran dikubur demi ketenangan palsu. Gilang menggenggam tangan neneknya, tangannya kini besar, kuat, namun tetap hangat. Di genggaman itu, mengalir rasa bersalah, rasa syukur, dan janji diam-diam bahwa hidup mereka setelah ini tidak akan lagi dibungkam oleh rasa takut. Di rumah-rumah warga, lampu-lampu mulai menyala satu persatu. Bukan lampu neon terang benderang, tapi pelita kecil yang dipasang di teras, seperti lentera harapan. Suara radio mengalun pelan, menyiarkan kisah rakyat sore itu. Sementara suara ibu-ibu menyiapkan makan malam terdengar dari dapur-dapur kecil yang bersahaja. Rani sedang membantu Ibu RT mempersiapkan tumpeng untuk kenduri esok pagi. Setiap gerakan tangannya menyimpan ketekunan. Setiap helaan napasnya membawa kelegaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak lagi dikejar oleh rasa malu atau dituduh sebagai pembangkang. Ia kini berdiri tegak sebagai seseorang yang memperjuangkan harga dirinya dan keluarganya. Ketika malam datang sepenuhnya dan bulan naik tinggi, suara kentongan dari gardu ronda terdengar menggetarkan jalan-jalan desa. Bukan sebagai tanda bahaya, tapi sebagai pengingat bahwa warga sudah kembali menjaga. Bukan hanya menjaga harta benda, tetapi menjaga nilai-nilai yang telah mereka rebut kembali. Kejujuran, rasa saling percaya, dan semangat gotong royong yang nyaris padam. Pak RT berdiri di sisi musola, menyapu halaman dengan tangan tuanya yang kini tidak gemetar. Seorang anak kecil mendekat dan membantunya tanpa diminta. Keduanya tersenyum, senyum kecil yang tidak dibeli, tidak diminta, tetapi lahir dari hati yang tersambung kembali dalam harmoni. Di antara suara jangkrik malam dan angin lembut yang mengayun dedaunan pisang, desa itu tidak lagi sunyi karena ketakutan. Desa itu bernafas kembali, dan dalam keheningan malam itu, setiap orang, tanpa mengucap keras-keras, tahu bahwa yang mereka bangun bukan hanya keadilan terhadap satu kasus, tapi pondasi baru untuk masa depan anak-anak mereka. Mereka telah belajar bahwa membiarkan kezaliman berlangsung atas nama kerukunan bukanlah solusi, itu adalah pengkhianatan. Gilang, sebelum tidur, membuka lembaran surat dari almarhum ayahnya yang selama ini ia simpan di dalam kotak tua. Tulisannya sudah pudar, tapi satu kalimat tetap terbaca jelas. Kalau kau tak bisa membela semua orang, setidaknya jangan biarkan kebohongan jadi bagian dari hidupmu. Kalimat itu menancap dalam, bukan hanya sebagai pesan ayah, tapi sebagai prinsip hidup yang kini dihidupi oleh seluruh warga kampung. Bu Murni, sebelum mematikan lampu kamarnya, menatap foto keluarga yang terpajang di dinding. Ia mengusapnya pelan, bibirnya menggumam doa dalam bahasa Jawa halus. Semoga semua ini tak sia-sia, semoga luka ini melahirkan biji yang akan tumbuh jadi pohon yang lebih kokoh untuk cucu-cucuku nanti. Di akhir kisah ini, tidak ada kemenangan yang dirayakan dengan gegap gempita. Tidak ada piala, tidak ada kamera wartawan, hanya ketenangan yang baru, dan keberanian yang lahir dalam keheningan. Karena dalam kehidupan nyata,
pahlawan tidak selalu datang dengan jubah. Terkadang, mereka adalah nenek tua dengan air mata yang diam, atau anak muda dengan luka batin yang tidak terlihat, atau warga kampung yang memilih bersuara di tengah ketidakadilan, meskipun tahu risikonya. Dan disitulah letak kekuatan sesungguhnya. Sebab, kebahagiaan sejati bukan terletak pada apa yang kita miliki, tapi pada siapa yang masih bisa kita genggam tangannya saat semuanya terasa runtuh.